Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Rombot Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allif al-kitab khususun mu'allif lubul usul wa ila jami'i muslimin wal muslimat wa jami'i mustahidina wa munawwidina al-Fatihah. Sebelum memulai pembahasan lubul usul, silahkan mahasiswa atau santri yang mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya ingin bertanya mengenai hal yang berkaitan dengan skripsi. Berhubungan saya semester 6 dan kemarin ada sedikit menyinggung mengenai pembuatan skripsi. Saya ingin bertanya mengenai contoh andaikan saya mengambil judul mengenai analisis memakan ikan, di mana kalau dalam taklim itu kan dikatakan bahwa wa asbabil hifzi al-jiddu wal muwazabah wa taqlilul ghazai wa sholatul lail. Di antara penyebab yang menguatkan hafalan adalah dengan bersungguh-sungguh menyedikitkan makan dan melakukan sholat malam. Bahkan wakila itu min asbabil hifzi itu qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu malah lebih kuat. Nah, di sisi lain, kemudian dalam syarahnya itu ada dokter kuno Angelinius itu anahu kola wasamaku dorurun kulu. Dokter kuno tersebut mengatakan bahwa ikan itu, semua jenis ikan itu tidak baik untuk dikonsumsi. Padahal kalau dalam 4 sehat 5 sempurna itu salah satu yang menyebabkan kognitif lebih baik itu adalah dengan memakan ikan. Ini kan ada kontradiksi di sini. Nah, kemudian itu pertama, itu bagaimana cara menganalisisnya jika itu mau saya jadikan sebagai skripsi. Nah, kemudian dalam masalah kuantitatif dan kualitatif, apa perbedaannya jika saya itu mengambil judul analisis memakan ikan, perspektif ta'limu ta'lim, itu ini diarahkan pada kualitatif atau kuantitatif. Nah, itu bagaimana untuk mengetahui perbedaannya? Dari sisi mana yang membedakan? Nah, mungkin itu saja 2 pertanyaan mengenai pembuatan skripsi. Berhubung kemarin ada menyinggung juga, karena kalau dalam lubul usulnya itu nanti kan bahasanya itu ada sabab dan musabab. Kalau kuantitatif berarti nanti kan ada pengaruh dan ada yang dipengaruhi. Nah, sehingga itu membingungkan saya ketika analisis memakan ikan ini masuk dalam kuantitatif atau kualitatif. Kalau dalam
kuantitatif tentu nanti kan ada variabel X dan variabel Y. Nah, seperti itu. Jadi itu bagaimana? Minta penjelasan lebih detailnya. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Contoh variabel X itu yang saya ketahui bahwa jika kita menganalisis contoh ikan, berarti nanti di situ ikan itu memberikan pengaruh atau menjadi sebab pada musababnya. Berarti kalau dalam kuantitatif itu harus ada seperti sampel atau angket seberapa besar pengaruh memakan ikan terhadap kualitas peserta, misal seperti itu. Nah, sedangkan kualitatif, nah itu kan nanti bagaimana variabel X dan variabel Y-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan dari mahasiswa semester 6 memunculkan pertanyaan mengenai masalah taklim muta'alim. Dalam kitab taklim muta'alim ada pembahasan makanan-makanan yang berdampak volume kecerdasan naik. Ada makanan-makanan yang berdampak volume kecerdasan otak menurun. Lalu dalam taklim muta'alim salah satu volume kecerdasan otak naik yaitu qiraatul Quran, membaca Quran memiliki pengaruh atau membaca Quran adalah variabel X yang berpengaruh pada variabel tarikan atau variabel Y atau variabel bebas berpengaruh pada variabel tarikan. Membaca Quran sabab mempengaruhi pada musabab yaitu volume kecerdasan akal naik, sehingga bahasa variabel ini pada umumnya dalam penelitian kuantitatif, sehingga dalam pembahasan ini ada dalam Lubul Usul yaitu masalah sebab wal musabbab. Lalu salah satu volume kecerdasan mahasiswa mengalami penurunan dalam taklim muta'alim, salah satunya sebab banyak makan ikan laut. Ini secara ilmiah
analisis bahwa memakan ikan laut bisa menurunkan kecerdasan otak. Ini kalau dalam ilmiah seperti apa analisanya? Sebelum memulai menjawab pertanyaan, alangkah berkahnya membaca Lubbul Ushul yang membahas mengenai variabel bebas berpengaruh dengan variabel terikat. Mengenai variabel ini dalam Lubbul Ushul masuk dalam pembahasan wasyabab. Dalam halaman 28 memakai kitab Thariqatul Ushul yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah Kiai Syahal Mahfud, halaman 28 mengatakan wasyabatu wasyun zahirun mundabitun mu'arifun lil hukmi. Syabab adalah sifat yang bisa terbatasi, mu'arifun lil hukmi, yang mana syabab ini adalah alamat munculnya hukum. Ini definisi syabab. Syabab wasyun zahirun mu'arifun lil hukmi. Lalu dalam Royatul Ushul, dalam syarahnya Lubbul Ushul, Imam Sya'arya Al-Ansari mengatakan qauluhu zahirun mundabitun mu'arifun lil hukmi asyar'iyyun asyar'i la mu'asyirun fi min dhatihi au bi'idnillahi au ba'isyun alaihi amma qala bikulli qailin amma syaya'li bayanuha amma qala bikulli qailin muncul pertanyaan. Qailin isim fa'il, apa wasyannya? Jawabannya wasyannya fa'ilun. Apa bina lafaz qailun? Jawabannya bina ajwas. Muncul pertanyaan, apa nazam bina ajwas? Jawabannya adalah
وثانيا وإما عينا أوئل وسامي الأجواف فقال قد موسر. Ini nazam Hina Ajwas. Muncul pertanyaan, apa tasyrif qailun? Tasyrif sulasi mujarad wasyan lafaz qailun. Jawabannya, qala yaqulu qawlan wa maqalan wa huwa qailun wa dhaka maqulan qul la taqul maqalan miqalun. Muncul pertanyaan, qailun, apa aslunya, lalu apa ilalnya, lalu apa alsuyahnya. Qailun aslu qawilun ala wasmi fa'ilun ulikat al-wawu hamsyatan liwu'u'iyya ba'da al-syaidah sui ismil fa'il. Ilal ini alfiyahnya adalah ahul iqdaliyata numudiyah fa'abdilil hamsyata min wawin waya akhiran isra'al firsita wafi su'ili ma'u'ila ayna zakafi qala yaqulu qawlan wa maqalan fahuwa qailun wa dhaka maqulun apa ilalnya, apa aslunya. Jawabannya maqulun aslu maqulun. Ilalnya adalah nuqilat harakatul wawi ila ma qablaha fasyara maqulun. Maqulun asluhu maqulun. Nuqilat harakatul wawi ila ma qablaha lizuhriha wa quwwati harfis syahih alaiha. Muncul pertanyaan, i'lal semacam ini apa alfiyahnya? Lisakinin syahan turi tahrika min lilil
min atin aina fi'lika'afin. Lalu setelah harokat wawu dipindah pada huruf sahih yang mati, lalu iklal selanjutnya fahuzifat al-wawu ula indal imam akhlas wa inda imam sibawah huzifat al-wawu asaniyah. Muncul pertanyaan i'lal semacam ini, apa alfiyahnya? I'lal nuqilat harakatul wawi summa huzifat al-wawu al-ula inda imam akhlas wal wawu asaniyah inda imam sibawah. I'lal ini apa alfiyahnya? Jawabannya wa malif alin minal hatwi wa min naqlin kamaf'ulin fi azan amin. Ini alfiyah yang menjelaskan mengenai i'lal nuqilat harakatul wawi lalu huzifat al-wawu al-ula inda imam akhlas. Qala yaqulu qawlan wa maqalan fa huwa qailun wa jaka maqulan qul la taqul maqalan miqalun. Qala apa i'lalnya? Qala asluhu qawala ala wasmi fa'ala ulikat al-wawu alifan litaharuqiya wal fitahi ma qabla fasyara. Qala muncul pertanyaan i'lal semacam ini apa alfiyahnya? Jawabannya min wawin aw ya'in bitarikin usil alif alif tilka jamatin muttasil. Qala yaqulu qawlan. Yaqulu apa i'lalnya? Jawabannya yaqulu asluhu yaqulu ala wasmi yaqulu nuqilat harakatul wawi ila ma qablaha lizuhriya wa quwwati harfi syahihi alaiha. Muncul pertanyaan i'lal semacam ini apa alfiyahnya? Jawabannya
لساكن شرحان تحريك من ذليل أكل أين في لأكل أبن أسلو أبين. Dalam Royatul Usul mengatakan ama qala bidulli qailin. Dalam Royatul Usul mengenai definisi siapa Imam Sya'ariyah Al-Ansari menjelaskan mengenai khilafiyah yang ada dalam permasalahan syadab, menjelaskan silang pendapat mengenai syadab yang mana adanya khilaf ini ada 4 kelompok. Kelompok pertama, ulama pertama mengatakan syadab adalah mu'arizun lil hukmi. Ini kelompok yang pertama, bahwa syadab memiliki pengaruh, memiliki dampak pada musyadab yang statusnya alamatun lil hukmi, mu'arizun lil hukmi, atau syadab adalah variabel bebas yang menjadi alamat munculnya musyadab. Ini satu kelompok. Dan kelompok pertama ini oleh Imam Sya'ariyah Al-Ansari termasuk pendapat Al-Asy'ari. Al-Asy'ari anna syadab mu'arizun lil hukmi. Lalu dalam Royatul Usul kelompok yang kedua mengatakan asyadab mu'assirun bizati. Syadab adalah suatu sebab yang berdampak pada musyadab atau variabel X berpengaruh sekali pada variabel Y atau variabel tarikat. Contoh semisal pengaruh mutola'ah, pengaruh selalu membaca, selalu belajar pada nilai mata kuliah. Pengaruh belajar terhadap nilai mahasiswa. Maka ada 2 variabel, variabel X atau variabel bebas, yaitu selalu belajar.
selalu mutola'ah. Ini variabel bebas yang berdampak pada nilai mahasiswa. Sehingga dengan istiqomah mutola'ah selalu belajar dengan rajin, ini berpengaruh terhadap variabel syariat, yaitu nilai mata kuliah. Ini dalam mengenai proposal tesis sangat berpengaruh atau sangat penting dalam pembahasan judul yang mana tesis atau judul termasuk jenis kuantitatif, sehingga dalam tesis ada kualitatif dan kuantitatif. Ciri-ciri kuantitatif adalah atau kuantitatif adalah adanya variabel bebas pada variabel syariat, sehingga judul pengaruh makan ikan pada kecerdasan otak ini termasuk tesis jenis penelitian kuantitatif, sehingga ada istilah variabel bebas berpengaruh pada variabel syariat. Lalu mengenai variabel ini dalam dunia persilatan usul fiqh namanya sebab, atau pembahasannya ada dalam sabab. As-sabab wasfun zahirun mu'arifun alal hukmi. Ini satu kelompok. Lalu kelompok kedua mengatakan as-sabab mu'arifun bidati, lalu tampil al-alim al-alamah Yai Syahal Mahfud mengatakan bahwa kelompok kedua ini adalah partai, kelompok, organisasi Mu'tazilah. Partai Mu'tazilah mengatakan sebab adalah mu'assirun bidati, sehingga sebab memiliki dampak, memiliki ta'alluq, hubungan sangat dampak pada variabel syariat. Sebab memiliki dampak pada musyabab. Ini kelompok yang kedua. Lalu dalam Riyatul Wusul kelompok yang ketiga au bi'idznillah,
Lalu al-alim alama kiai dari Indonesia, kiai dari bendera merah putih mengatakan Qawlu au bi'idnillah ayla mu'asyirun fi bi'idnihi ta'ala bi'idnihi ta'ala lafad bi'idnihi ta'ala ta'ala menjadi hal ta'ala hale melur sapa Allah. Muncul pertanyaan kenapa ta'ala menjadi hal jumlah fi'liyah, kenapa menjadi hal? Jawabannya sebab jatuh setelah isim ma'rifat bi'idnihi ta'ala. Isim ma'rifat yaitu isim dhamir. Muncul pertanyaan jumlah fi'liyah maupun ismiyah wajib menjadi hal apabila jatuh setelah isim ma'rifat apa nazamannya? Jawabannya wa'alam bi'annal jumlatal qadariyah mimma tinuqrin halisin waswiyah وَكَذَا عُرْفٍ خَالِصٍ حَالًا نُورًا أَلَا تَسِرْ أَسْبَابَ الْمِيرَةِ أَلَا تَسِرْ تَطْلُبَ أَسْبَابَ الْمِيرَةِ لَا تَسِرْ أَجْلُ مَعْتُسِرًا tatlubya hale nyukresiro tatlubya jumlah fi'liyah nolabya yatlubu nolabyan gak awal nolabya yatlubu nolabyan wa matlaban fahuwa taliban wa jaka matluban utlub la tatlub matlabun mitlabun tolabya yatlubu gak awal lafaz tatlubya menjadi hal sebab jatuh setelah isim dhamir yang wajib disimpan la tasir ojo lumaku siro ay anta wajib mustaqir nazamannya wajib mustaqir dalam alfiyah fama lidhikatin au huzuri jumlah fi'liyah wajib menjadi hal apabila jatuh setelah isim dhamir. Contoh dalam royatul musyud bi'idnihi ta'ala. Nazamannya ada dalam qawaidul i'rab wa'lam bi'anna jumlatal khabariyah
mim katinu karen ha mim katinu karen halisin waswiyah wa katinu halisin halan nura ala tasir tatlu ka'asbakal mira. Alam tak yang ketiga bi'idnihi ta'ala. Lalu mengenai kelompok ketiga ini, al-alim al-alama, ulama yang muncul dari bendera merah putih 100% Indonesia, al-alim al-alama Kiai Syahal Mahfud mengatakan kelompok yang ketiga yaitu termasuk Imam Al-Ghazali. Lalu bi'idnihi ta'ala ayhama istahara anil Ghazali wa huwa anna mujabah lil hukmi la li jati wala li syiyati bal bijak li syari'. Lalu kelompok yang keempat auluhu au ba'isun alaih ay ama aulahu al-amin. Sehingga al-alim al-alama Kiai Syahal Mahfud mengatakan mengenai silang pendapat ada 4 macam. Satu, sebab adalah mu'arifun lil hukmi. Lalu yang kedua, ulama mengatakan asyabab mu'asyirun bidati, dan ini kelompok Mu'tazilah. Lalu kelompok yang ketiga mengatakan mu'asyirun bi'idnillah ama istara anil Ghazali. Ini pendapat yang ketiga. Lalu pendapat yang keempat yaitu pendapat dari Imam Al-Amidi mengatakan asyabab huwa ba'isun lil hukmi. Sehingga mengenai syabab dan musyabab ada 4 kelompok. Lalu setelah mengetahui khilafiyah mengenai pembahasan menuju pembahasan tesis atau proposal, tesis atau proposal, skripsi atau disertasi. Dalam aturan ilmiah tesis, dalam proposal ada bab 1 dan bab 2. Bab 1 mengenai pembahasan latar belakang masalah, lalu batasan masalah, lalu rumusan masalah,
lalu manfaat penelitian, sehingga dalam metodologi penelitian termasuk ilmu filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi. Aksiologi adalah manfaat penelitian. Apa manfaat penelitian? Manfaatnya bisa dikembangkan oleh generasi yang akan datang, sebab dalam metodologi penulisan tergolong ilmu filsafat, ontologi, epistemologi, aksiologi. Aksiologi adalah apa manfaat penelitian. Lalu dalam bab 1 setelah manfaat penelitian, tujuan penelitian, lalu penelitian terdahulu. Tujuannya apa? Sebab supaya tesis yang Anda tulis menampilkan ilmiah baru yang tidak sama dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya. Lalu setelah membahas penelitian terdahulu, menjelaskan mengenai definisi operasional dalam Lughul Ushul dikenal dengan pembahasan definisi, sehingga semua komponen-komponen yang ada dalam tesis, aturan-aturan yang ada dalam tesis, ada semua dalam pelajaran santri. Seperti mengenai definisi dalam Lughul Ushul, ada dalam pembahasan muqaddimah, yaitu pembahasan wal haddu. Wal haddu ma yumayyizu asy-syai'a an ghairihi. Wal haddu utawi definisi itu ma definisi yumayyizu ang bedaaken apa ma asy-syai'a an ghairihi. Wa yuqalu al-jami' al-mani' wal mutarid al-munaqis. Sehingga mengenai hal ini tampil Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan Yusharu al-jannatu fi muqaddimah wa kana syafa'atu min muhammad. Lughul Ushul pembahasan pertama adalah muqaddimah. Lalu dalam muqaddimah meliputi pembahasan mengenai definisi. Lalu mengenai definisi
santri sudah memahami ada halanya lewat lubul usul atau lewat ilmu mantek, yaitu nazam Sulam Munawwarah. Mu'arifun ala syalasatin usim Hadun wa rasmun wa lafliyan usim. Definisi ada 3 macam. Pertama, had, definisi had, lalu rasm, lalu definisi lafaz. Sehingga susunan yang wajib yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa yaitu susunan proposal mulai bab awal, mulai definisi operasional, lalu metode penelitian. Metode penelitian mencakup 4 masalah. 1. Jenis pendekatan penelitian. Mahasiswa meneliti melalui pendekatan apa? Liberty research atau nama lain jenis perpustakaan. Lalu yang kedua, sumber data. Sumber data meliputi 1. Sumber data primer dan sekunder. 1 primer, 1 sekunder. Primer adalah data pokok, semisal judul, analisis, pengaruh makan ikan terhadap volume kecerdasan mahasiswa, maka sumber data bisa taklimut ta'lim apabila tesis ini adalah tesis kualitatif atau lebih menonjolkan analisa sehingga tidak perlu terlalu fokus dalam variabel bebas, tidak terlalu terfokus. Seandainya makan ikan berpengaruh pada kecerdasan, apabila mahasiswa ingin menganalisa mendalam melalui kajian pustaka, ini namanya kualitatif. Tapi bisa melalui metode kuantitatif atau kuantitatif. Semisal saya ingin membuat tesis judul analisis makan ikan berdampak volume kecerdasan mahasiswa menurun. Apabila kualitatif, maka lebih menonjolkan analisa, sehingga metode atau teknik pengumpulan data menggunakan dokumen, yaitu mengenai
kitab yang menjelaskan taklim ta'lim atau hadis mengenai masalah ma'ani'an atau kitabnya Imam Al-Razi mengenai masalah dampak ma'ani'an atau dalam kitab kedokteran kuno mengenai dampak ma'ani'an. Ini apabila mahasiswa ingin lebih menganalisa mengenai isi atau pemahaman sehingga masuk dalam jenis pendekatan perpustakaan. Lalu setelah sumber data, lalu teknik pengumpulan data sehingga datanya adalah dokumen apabila mahasiswa ingin menarik masalah ini ke dalam penelitian kualitatif. Lalu setelah teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sehingga analisis data menggunakan analisis isi pemahaman atau menganalisa mengenai kitab Ibnu Sina mengenai kesehatan otak, mengenai pengaruh makanan terhadap otak manusia. Ini mengenai susunan proposal. Lalu kedua kajian teori, yaitu teori atau konsep yang digunakan oleh mahasiswa yang mampu untuk menganalisa rumusan masalah. Semisal dalam analisa menggunakan ilmu kedokteran kuno, sehingga pada bab 3 analisa mengenai rumusan masalah nomor 1. Sehingga yang perlu ditampilkan adalah khilafiyah ulama mengenai letak ilmu. Ilmu itu letaknya ada di hati atau di otak. Ilmu wajah simuhu lam yakal talayura. Pengetahuan manusia ada dalam otak atau dalam hati. Mengenai hal ini, Imam Al-Razi dalam tafsir Al-Razi, beliau mengatakan mengenai masalah ini ulama terjadi silang pendapat. Satu ulama mengatakan wusulun nafsi ilal makna bitamami, kecerdasan atau pengetahuan ada dalam hati. Ini adalah pendapat pertama, salah satunya adalah Syafi'iyah.
lalu dalil atau hujjah yang digunakan kelompok pertama adalah ayat khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Ilmu yang ada dalam hati dihilangkan. Sehingga dari ayat ini Imam Ar-Razi mengatakan ilmu letaknya ada di hati. Lalu kelompok yang kedua yaitu kelompok Hanafiyah. Lalu kelompok kedokteran masa lalu atau dokter otimah, tabib otimah, kedokteran kuno. Dalam taklim ta'alim bahasanya Jalinius atau kedokteran kuno mengatakan ilmu letaknya ada di otak. Sehingga dalam kitab An-Nafsu wa Ruh Imam Rushdie, Imam Ar-Razi mengatakan bahwa kelompok Hanafiyah maupun kelompok kedokteran kuno mengatakan ilmu ada di otak manusia. Ulama kuno mengatakan bahwa ilmu ada dalam otak manusia. Lalu kelompok pertama mengatakan ada di hati. Dalam surat Al-Hajj ayat 46, kelompok pertama memiliki hujjah al-hujjah asy-syamsah al-ayatu ad-dalatu, ayat yang menunjukkan ilmu dalam hati adalah mengenai khatamallahu ala qulubihim. Ini dalil kelompok pertama. Lalu kelompok kedua yaitu kelompok Hanafiyah maupun dokter kuno, dokter tabibah al-qatimah mengatakan ihtaja Jalinius bi anna ma'danal idrak wal fahmi huwa at-timaru al-ula anna timaru mabadul aksyabi wal aksyabu alatul idraki. Kelompok kedua mengatakan ilmu ada di otak manusia, yang mana otak manusia itu ada dalam tengkorak atau ada dalam kepala. Sehingga kelompok kedua ini mengatakan otak inilah tempat istirahatnya al-idrak. Al-idrak wa musyulun nafsi ilal makna
ditamami. Terminalnya, tempatnya idrak ada dalam akal manusia. Akal manusia ada dalam kepala manusia. Sehingga kelompok kedua ini mengatakan bahwa idrak atau wusulun nafsi ilal makna terkadang mengalami tidak stabil sebab pengaruh makanan. Salah satu manusia yang tidak stabil otaknya sebab adanya mulham atau lendir atau basah-basah mulham, yang mulham ini menghalang atau menutupi bekerjanya sinyal otak. Lalu kelompok kedua ini menampilkan contoh manusia yang dalam keadaan operasi. Pasien yang melakukan operasi lalu diimpus atau dibius, semisal kakinya patah lalu dipotong, sebelum dipotong dibius, maka wusulun nafsi al-idrak ini hilang, sinyal otak hilang, pengetahuan otak pada hati manusia hilang, sehingga otak tak mampu menerima informasi, sehingga otak manusia tidak bisa merasakan sakit walaupun kakinya dipotong. Ini hujjah Hanafiyah yang mengatakan ilmu tempatnya ada dalam akal. Akal manusia ada dalam kepala manusia. Lalu mengenai wusulun nafsi ila makna, pengetahuan yang diterima ini terkadang terhambat, tertolak, tertutupi sebab pengaruh makanan. Contoh, Syed naik mobil lalu mengalami kecelakaan, lalu tangannya wajib dioperasi. Lalu sebelum mengalami kecelakaan, akal manusia mampu menjadi monitor atau mengamati informasi tangan. Semisal tangan ini menyentuh kitab Majmu', otak mampu membaca, memiliki pengetahuan bahwa tangan ini menyentuh kitab Majmu', sehingga ini namanya al-idrak, wusulun nafsi ilal makna bitamami idrakun, wal idrak mufradun tasawurun wa ma'a hukmi tasdidun. Sesuai dalam ilmu mantak,
idraku musyratin tasawurin ulim wajarku nisbatin fitasdikan musim al-idrak wa musulun nafsi ilal makna itamami sampainya akal manusia pada pengetahuan yang mufrad. Ini namanya idrak. Lalu idrak apabila pada lafaz mufrad namanya tasawur, apabila sudah bersentuhan dengan namanya tasdid. Lalu saya mengatakan ini adalah kitab majmu', maka ini pengetahuan namanya al-ilmu. Wa jasimuhu lam yaqbal tahayyura fa ilmun. Wusulun nafsi ila makna bitamami kelompok kedua atau kelompok Hanafiyah atau Jalilius atau dokter masa lalu Tobib Khotimah mengatakan letaknya, terminalnya, hotelnya ada di akal. Pemahaman ini mampu atau mampu diberi hujah, contohnya pasien yang tangannya dipotong, lalu sebelum dipotong pasien dibius tangannya. Ketika sudah mengalami dibius, diberi obat, tidak terasa tangan ini walaupun dipotong, akal manusia tak mampu musulun nafsi ilau makna sebab kehilangan informasi. Lalu ulama ini mengatakan wasama'u kulluhu dararun. Dalam kitab an-nafsu wa ruh atau dalam kitab Ta'lim Muta'alim dalam syarahnya kelompok ini atau Tobibah Al-Khotimah, dokter kuno, dokter dahulu mengatakan memakan ikan berdampak volume kecerdasan menurun sebab otak manusia yang mestinya menjadi terminal informasi ini dihambat atau ditolak atau terhalang oleh makanan-makanan basah atau oleh mulham. Mulham atau lendir yang mampu menghambat kecepatan masuknya informasi. Sehingga dalam Ta'lim Muta'alim mengatakan bahwa makan ikan menyebabkan lemahnya kecerdasan secara ilmu.
secara ilmiah melalui analisa bahwa tempatnya ilmu ada dalam akal manusia. Lalu akal manusia tempat al-idratu musyulun nafsi ilal makna. Lalu musyulun nafsi ilal makna ini perjalanannya bisa terhambat, bisa terganggu sebab adanya makanan yang mengandung mulham atau lendir, sehingga melalui penelitian kedokteran kuno ikan laut banyak mengandung lendir yang sehingga menutupi, menghambat proses perjalanan al-idratu. Ini secara analisis ilmiah yang ada pada analisa kualitatif. Sehingga ini jawaban ilmiah mengenai kenapa tidak boleh makan laut, sebab ikan laut mendoakan tolakul ilmi. Jawaban ini jawaban tasawuf. Tapi andaikan ingin jawaban ilmiah, ingin wajasimuhu layak dalam ta'ayura, dengan jawaban ilmiah yang dibangun dengan muqaddimah yakiniyah, maka melalui analisa pendekatan ilmu kedokteran atau al-qadimah yang mengatakan letaknya ilmu di akal, lalu seandainya dalam akal manusia banyak mulham lendir, maka musyulun nafsi ila makna, informasi yang akan masuk dalam akal ini terhambat, sehingga dokter kuno mengatakan wasiwatu yasidu al-hifnu, sedangkan siwak baik secara islami maupun kedokteran mampu meningkatkan volume kecerdasan. Ini bukan dari ilmu syariat, tapi dari sisi ilmu kedokteran. Dalam ilmu syariat banyak hadis yang mengatakan asyiwatu yasidu al-hifzu. Contoh semisal Sahabat Ali mengatakan wa an Ali radhiyallahu anhu salasun yasidna fil hifzi wa yudhibna al-mulham asyiwa'u wa syawmu wa qira'atul Qur'an. Sayyidina Ali mengatakan manusia mengalami kecerdasan naik, volume kecerdasan naik, salah satunya 3 hal: asyiwa'u, bersiwaan, wa qira'atul Qur'an, membaca Quran, lalu wasyaumu. Alasannya apa? Alasannya yudhibna al-mulham, sebab dengan selalu membaca Quran akan menghilangkan
lendir atau mulham. Mulham adalah bahasa-bahasa atau lendir yang meliputi otak. Ketika manusia itu makannya banyak, makanan banyak, minuman banyak, ini yasidu al-mulham. Mulhamnya banyak, akhirnya otaknya, pekerjaan otak melemah sehingga ngantuk. Sehingga dalam ta'lim muta'alib, makan banyak, minum banyak, yurisu an-naum, menyebabkan tidur, sebab terminal ilmu atau akal manusia bekerja lemah sehingga ia tertidur ngantuk sebab pengaruh mulham. Lalu untuk menghilangkan mulham, Sayyidina Ali mengatakan asyiwaku, bersiwakan, wa qira'atul Qur'ani, membaca Quran, wasyaum. Lalu dalam Fathul Mu'in menjelaskan faedah-faedah bersiwakan. Salah satunya memperkecil atau menghilangkan al-mulham. Lalu dalam kitab lain, dalam kitab mengatakan wa an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamsun yudhibna al-mulham, hamsun yudhibna binisyan wa yasibna fil hifzi wa yudhibu al-mulham asyiwa'u wa syaumu wa qira'atul Qur'anu wal asyalu wal labanu. Ada 5 hal yang menambah volume kecerdasan. 1. Asyiwa'u, volume kecerdasan. Analisis Nabi Muhammad adalah sesuatu yang memperkecil mulham atau menghilangkan lendir mulham. Salah satunya dalam hadis wa yudhibu al-mulham. 1. Asyiwaku, lalu wasyaumu wa qira'atul Qur'anu wal asyalu wal labanu, minum magni. Ini bisa menghilangkan mulham. Dengan sebab mulham hilang, penghambat otak hilang, yang menghalang-halangi masuk informasi hilang, maka manusia bisa cerdas. Salah satunya siwakan, berpuasa, membaca Quran, minum magni, lalu walabanu, minum susu. Ini adalah informasi syariat maupun informasi ilmu kedokteran. Secara ilmiah, secara analisa kedokteran, ikan mampu menghambat atau mengganggu jalannya terminal informasi otak. Ini sesuai penelitian. Walaupun yang namanya penelitian
bisa berubah sebab adanya penelitian baru. Semisal pada tahun yang akan datang atau pada topik yang lain menemukan penelitian bahwa 4 sehat 5 sempurna adalah makan ikan. Ini tidak masalah, perbedaan ini tidak masalah dalam dunia penelitian. Dalam dunia penelitian, perbedaan itu sudah biasa. Satu kedokteran dahulu mengatakan memakan ikan mampu menghalangi kecerdasan, lalu memiliki hujah, ini tidak apa-apa. Lalu seandainya muncul dokter sekarang mengatakan 4 sehat 5 sempurna, salah satunya makan ikan laut, ini tidak apa-apa. Artinya selama itu ilmiah, kita hormati, kita selalu tidak menyalahkan dari dua kelompok, sebab antara dua kelompok melalui proses muqaddimah yaqiniyah, sehingga dalam ilmu mantiq mengatakan ajalu al-Qur'anu ma'ulifa min muqaddimatin bil yaqini ta'darin min awaliyatin musyakatin mujarakatin mutawatiratin wahadisiyatin mahsusatin fatilha jumlatul yaqiniyah. Selama itu ilmiah, selama ilmu itu dibangun dengan fondasi yang kuat, dibangun dengan qiyas yang kuat, qiyas dalam ilmu Sulamun Nawarah, yaitu inna qiyasa min qadaya suwira mustajabun lizati hawlan aharu summa qiyasu indahum ismani wa minhu ma yud'a fil iqtirani wa huwa alladhi jalla natija biquwatin wahtasya bil hamliyah. Dengan adanya khilaf dalam taklim mengatakan memakan ikan laut menyebabkan kecerdasan menurun, lalu dokter lain mengatakan 4 sehat 5 sempurna termasuk makan ikan, walaupun terjadi perbedaan, mahasiswa selalu menghormati perbedaan, sebab antara dua kelompok ini ilmiahnya dibangun dengan muqaddimah yaqiniyah, dibangun melalui
audiah atau premis minor dan mayor sehingga mampu menghasilkan ilmiah. Al-ikhtilaf rahmatun, perbedaan analisa, perbedaan ilmu adalah rahmat. Mudah-mudahan ngaji ini membawa manfaat barokah. Nawaitu ta'alumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.